Oke, baik teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang problem solving, ya. Bagaimana kita menemukan permasalahan atau akar masalah yang sesungguhnya sehingga kita bisa menemukan solusi yang tepat dari setiap permasalahan yang ada. Terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di pelaku usaha ya, ataupun di UMKM, terkadang kita menemukan bahwa masalah yang disebutkan oleh UMKM itu sebetulnya bukan masalah sesungguhnya, tapi lebih kepada yang namanya simptom atau gejala. Jadi perlu dibedakan antara masalah ya dengan simptom atau gejala ya, gejala ataupun efek ya gitu. Jadi misal contoh begini, kalau usaha mendapatkan penurunan omset misalnya, omsetnya turun. Apakah ini sumber masalahnya? Nah, kita perlu gali dulu. Kalau dibilang menurun, ini tentunya penyebabnya apa, ya kan? Gitu. Apakah ini di bidang penjualannya? Apakah di bidang produksinya? Ataukah di bidang SDM-nya yang menyebabkan terjadinya penurunan penjualan, misalnya seperti itu. Ya, contoh. Dan kemudian kalau misalnya yang terjadi adalah penyebabnya adalah di SDM contoh, maka kita perlu gali lagi lebih dalam. Di dalam SDM itu bagian mananya ya yang menyebabkan terjadinya penurunan dari SDM. Misal apakah karyawannya terjadi apa ya kinerjanya menurun. Nah, kinerjanya menurun ini banyak. Kinerja menurunnya kenapa? Apakah gajinya belum dibayar, ataukah kurang motivasi, atau lain-lain gitu. Jadi kita perlu melihat lebih dalam lagi terhadap suatu masalah sehingga bisa menemukan yang namanya solusi yang tepat ya, mengidentifikasi sehingga kita bisa menemukan solusi yang tepat. Ibarat seorang yang sakit ya, kalau orang sakit kepala kan kita harus tahu dulu penyebabnya sakit kepala ini apa. Tidak semuanya harus kita berikan obat yang sama ya. Sakit kepala itu kan macam-macam penyebabnya, bisa stres, bisa asam lambung, bisa kejedot pintu. Tentunya treatmentnya tidak tidak sama ya. Nah, itulah fungsinya kita menemukan akar masalah terlebih dahulu sebelum kita mencari alternatif solusinya seperti itu. Sama yang terjadi di dalam sebuah usaha ya. Oke. Oke, ini lewatin aja. Oke. Jadi problem solving itu adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan melakukan analisa dan menggunakan metode-metode yang efektif ya untuk menemukan solusi. Jadi kita bicara nanti akan bagaimana melakukan metode problem solving yang tepat ya, yang efektif sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan tepat juga. Seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa langkah-langkah ya di dalam problem solving. Yang pertama adalah pendefinisian ya. Jadi kita bisa sepakati dulu yang disebut dengan masalah itu apa ya. Yang disebut dengan masalah yang berdampak bagi sebuah usaha itu apa. Jadi contoh, ada kenapa? Definisi masalah itu kan berbeda-beda ya. Ada yang menganggap satu hal itu masalah, ada orang lain menganggap satu hal itu bukan masalah. Nah, kita perlu mendefinisikan dulu bahwa kalau yang namanya contoh karyawan datang terlambat di atas 1 jam di satu perusahaan itu bisa jadi satu masalah. Tapi di perusahaan yang lain bukan satu masalah, misalnya seperti itu. Ya, kalau kerjanya tidak harus office hour misalnya, ya kan tidak jadi masalah. Dia kerja dari manapun, seperti sekarang ya, work from home, work from anywhere gitu ya, tidak jadi masalah untuk jam kerja. Jadi kita perlu mendefinisikan masalah dulu, kesepakatan bahwa masalah itu apa gitu ya. Setelah kita mendefinisikan masalah itu apa, baru kita bicara tentang masalah apa saja yang ada gitu ya, pendefinisian masalah. Contoh kalau di
UMKM misalnya, penjualan online-nya belum optimal misalnya ya. Nah, buat satu UMKM yang memang fokusnya kepada digitalisasi atau digital marketing, bisa jadi itu masalah. Tetapi buat sebagian orang, memang porsinya ya cuma segitu aja. Saya lebih fokusnya ke offline aja. Jadi pendefinisian masalah ini perlu disepakati bersama, gitu ya. Apakah ini masalah atau bukan? Oke. Setelah kita dapatkan pendefinisian masalah yang sama, misal tadi kita ambil contoh digital marketing aja ya. Digital marketing, misalnya gini. Kita sepakati bahwa UMKM itu harus punya eh, apa namanya media ya, media untuk berjualan secara digital, punya berbagai account, punya media untuk di berbagai platform misalnya ya, harus punya sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, kemudian punya marketplace gitu ya, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, kemudian Blibli dan lain-lain. Nah, kita sepakati dulu bahwa semua platform tadi kita harus punya. Nah, ketika itu ada yang tidak punya, misalnya dia belum punya akun blibli.com misalnya, ya, yang lain udah punya, maka itu menjadi masalah. Kenapa? Karena belum punya. Kalau kesepakatannya harus punya. Tapi kalau kesepakatannya yang blibli.com mungkin ya udahlah nanti aja, itu nggak masalah buat saya, maka itu tidak disebut dengan masalah. Ya, jadi perlu kesepakatan bersama. Yang berikutnya adalah setelah kita mendefinisikan masalah tadi adalah kita perlu melakukan yang namanya pengumpulan data. Ya, data. Teman-teman nanti mengumpulkan data sebanyak mungkin di UMKM yang dibutuhkan untuk menganalisa atau yang dibutuhkan untuk melakukan identifikasi terhadap masalah tadi. Ya, data penjualan, data produksi mungkin, data manajemen dan lain-lain ya dikumpulkan. Kemudian diidentifikasi ya. Tadi pengumpulan data tujuannya adalah untuk melakukan identifikasi ya. Identifikasi masalah-masalah ini penyebabnya apa? Ya, penyebabnya apa? Nanti dibahas di selanjutnya ya. Jadi identifikasi terhadap satu masalah. Kenapa? Seperti yang dibilang di awal tadi, tidak semua masalah itu adalah masalah sesungguhnya atau root cause ya, akar masalah. Nah, di dalam penyelesaian masalah atau problem solving yang kita selesaikan adalah problem root cause-nya atau akar masalahnya ya. Dengan cara apa menemukan akar masalah? Dengan cara melakukan identifikasi dulu ya. Nanti ada metodenya. Setelah kita melakukan identifikasi dan menemukan masalah akar masalahnya, maka kita bicara tentang alternatif solusi ya. Jadi kita bisa memberikan beberapa alternatif solusi dulu ya, metodenya macam-macam ya. Ini metode bisa dilakukan dengan brainstorming dalam satu tim ya. Kemudian kita menemukan misalnya 3 alternatif solusi ya. Misalnya tadi digital marketing, masalahnya adalah kita belum bisa optimal, belum punya beberapa akun sosial media, kemudian marketplace juga ada beberapa yang belum punya. Nah, kita cari alternatif solusinya gimana? Ya, setelah kita punya misalnya 2-3 alternatif solusi, kemudian kita petakan dari setiap alternatif solusi ini sumber daya yang kita butuhkan apa aja. Contoh tadi kalau kita mau bikin akun sosial media mungkin belum punya TikTok misalnya, maka bagaimana kita bisa berjualan atau mempromosikan produk kita melalui TikTok? Pertama yang kita butuhkan tentunya sumber dayanya adalah kita perlu buat akunnya, ya kan? Perlu kita juga perlu belajar, ikut pelatihan, ikut training tentang TikTok apa namanya TikTok Shop ya dan lain-lain. Jadi kita petakan dulu dari sumber daya yang dibutuhkan maupun sumber dana kalau memang di situ ada sumber dananya. Ya, setelah kita dapat tadi dari beberapa alternatif solusi, kemudian sumber daya yang dibutuhkan, kita pilih eh, solusi yang paling efektif dari beberapa alternatif tadi yang bisa kita jalankan. Ya, setelah kita pilih salah satu, maka kita melakukan yang namanya implementasi atau tahap apa? Tahap
eksekusinya atau melakukan, ya, bagaimana mengimplementasikan dari solusi yang kita dapat tadi. Nah, setelah itu baru nanti kita pantau progresnya seperti apa. Jadi ada 7 tahap yang saya buatkan di sini, lebih apa ya, mungkin lebih supaya lebih detail sehingga teman-teman bisa belajar bagaimana mendefinisikan masalah, kemudian mencari alternatif solusi, menemukan sumber daya, dan akhirnya bisa melakukan implementasi dari hasil tersebut. Apakah implementasi ini akan berhasil sesuai harapan? Tentunya kembali ketajaman dari kita menganalisis masalah tadi yang paling penting, kemudian tahapan eksekusi kita, komitmen terhadap eksekusinya. Itu yang menjadi faktor penentu berhasil atau tidaknya sebuah implementasi. Gitu ya. Oke. Nah, saya akan lebih fokus kepada bagaimana kita mengidentifikasi kalau tahapan-tahapan tadi ini secara umum. Teman-teman mungkin sudah belajar juga ya. Identifikasi secara umum itu yang utama adalah menemukan masalah yang ada, ya, problem, kemudian mengidentifikasi sumber permasalahannya, ya, sumbernya apa gitu ya. Yang kita bilang tadi kalau masalahnya sakit kepala, akar masalahnya apa, ya, penyebabnya apa. Kan sakit kepala itu macam-macam, bisa karena banyak pikiran, stres, asam lambung naik, sakit gigi, ya giginya nggak sehat, atau dipukul orang gitu ya. Jadi harus tahu dulu root cause-nya sehingga kita bisa menentukan obat yang cocok apa. Karena yang kita obatin itu bukan problem atau yang nampak, ya, atau simptom gejala, ya, tapi lebih kepada sumber masalahnya yang harus kita beresin gitu ya. Itu. Kemudian menciptakan kalimat isu, kalimat atau kalimat permasalahan, problem statement namanya, yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi, ya. Jadi istilahnya kita mendefinisikan masalah. Oh, saya sakit kepala karena saya punya asam lambung dan asam lambung saya naik, sehingga kalau asam lambung saya naik biasanya naiknya itu mengakibatkan kepala saya jadi sakit gitu. Jadi ada ide problem statement, ya, problem statement untuk memudahkan kita memahami atau menerjemahkan satu masalah. Atau tadi, oh, penjualan saya ini cenderung menurun, kenapa? Karena penjualan offline itu ada dampak dari COVID, dikurangi adanya social distancing, sementara di digital saya sendiri belum optimal, ya, hanya punya beberapa akun dan itu juga jarang terjadi transaksi, sehingga kemampuan saya untuk meningkatkan penjualan terutama digital perlu ditingkatkan. Nah, contohnya seperti itu ya, problem statement. Nah, ada beberapa metode identifikasi. Yang pertama adanya yang disebut dengan 5 why atau menggali lebih dalam. Kalau orang bilang bisa juga disebut dengan kupas bawang, ya, kupas kulit bawang. Kalau dikupas kan bawang itu kan kulitnya banyak gitu ya, sampai ketemu inti di dalamnya. Atau juga fishbone, ya, atau tulang ikan, ya, tulang ikan, ya. Jadi macam-macam sebetulnya banyak sekali. Mungkin di sini saya bahas 2 hal aja yang bisa membantu teman-teman untuk melakukan yang namanya problem solving. Yang pertama adalah 5 why, ya. Jadi kita menggali lebih dalam terhadap permasalahan yang terjadi. Minimal ada yang namanya hukum 5 mengapa gitu ya. Jadi kita menggali dengan 5 pertanyaan. Ya, dengan 5 pertanyaan tersebut kita akan mendapatkan inti dari satu masalah yang terjadi. Contoh misalnya ada UKM yang masalahnya adalah digital tadi ya, kita sepakati digital. Ya, coach misalnya digital saya ini kecil sekali gitu ya. Itu masalah pertama. Kemudian kita tanya, ya, mengapa Pak penjualan secara digital kecil? Mungkin dia akan jawab, ya, ya karena akun saya masih sedikit gitu. Oke Pak, akunnya masih sedikit. Kenapa Pak akunnya masih sedikit? Ya karena saya nggak punya waktu untuk ngerjain itu akunnya. Oke Pak, kalau begitu, kalau nggak punya waktu Bapak, selain itu apalagi Pak yang menyebabkan Bapak nggak punya banyak akun sehingga penjualan digitalnya kecil misalnya.
Ya, bisa jadi UMKM-nya jawab, ya saya juga nggak tahu caranya, gimana cara bikin akun-akun yang lain, karena baru belajar yang itu aja gitu. Oke, nah Pak, bagaimana kalau misalnya, bagaimana Bapak bisa menemukan atau membuat akun-akun ini yang baru ini bisa membantu Bapak? Ya, saya harus belajar sih, saya butuh guru gitu ya. Oke Pak, nah bagaimana cara Bapak bisa mendapatkan guru misalnya? Ya, cari gitu ya, cari di mana, atau tim ada yang bisa bantu saya gitu ya, dan lain-lain. Jadi kita kupas ya, kupas sampai kita menemukan permasalahan. Oh, Bapak ini sebenarnya dia tuh pengen, masalahnya pengen punya meningkatkan penjualan secara digital, tetapi keterbatasan di dalam penggunaan aplikasinya, ya sehingga dia butuh guru. Nah, jadi ketemu kan gitu. Intinya butuh orang yang ngajarin dia sehingga dia bisa optimal gitu. Jadi ketemu akar permasalahannya seperti itu. Ya, namanya kita menggali atau kupas kulit bawang, ya mencari dengan mengajukan banyak pertanyaan. Biasanya kalau dengan 5 pertanyaan yang mendalam itu akan ketemu akar masalahnya. Contoh misalnya, kalau kenapa kamu telat misalnya, telat kuliah misalnya, ya ini Pak, tadi macet, oke misalnya macet, ya benar Lampung macet gitu ya, iya, oh macet, kenapa kamu kejebak macet? Eh, ya gimana Pak? Ya tadi lampu merahnya lama terus ada tabrakan. Oh gitu. Oke, kamu macet, telat karena macet. Kenapa kamu nggak datang lebih pagi? Eh, ya tadi saya bangunnya kesiangan Pak, gitu ya, misalnya seperti itu. Oke, apa yang membuat kamu bangunnya kesiangan? Misalnya seperti itu ya. Semalam nonton bola Pak, sehingga saya nonton bolanya sampai jam 4 baru tidur ya. Jam jam 5 saya baru tidur misalnya. Ya, ya kesiangan saya Pak. Nah, jadi penyebabnya itu sebenarnya bukan macet, bukan lampu merah, tapi penyebabnya adalah eh, nonton bola sampai malam sehingga kesiangan gitu ya. Nah, itu jadi namanya mengupas, mencari penyebab satu masalah gitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah fishbone ya. Fishbone ini juga terkenal ya, teman-teman bisa cari di internet. Jadi fishbone ini mengupas masalah berdasarkan sama ya, kategori-kategorinya dulu, nanti sampai terjadi yang namanya efek ya, efek, atau karena masalah inti tersebut akhirnya menyebabkan efeknya apa aja ya, biasanya gitu. Dia tulang besarnya itu biasanya adalah efeknya. Nanti di kategori-kategori itu ada cabang-cabang kecil ya, biasanya disebut tulang ya, tulang-tulang gitulah ya, tulang-tulang kecil. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini metode sudah lama banget dikenalkan oleh kalau dari literatur sih Dr. Kaoru Ishikawa ya, dari Jepang. Nah, jadi contohnya seperti ini ya, ada bahaya nih, contoh bahaya potensial pembersih kabut oli. Jadi ini efeknya. Jadi kalau teman-teman tadi efek dari terlambat, ya terlambat itu kan efek ya, terlambat masuk kerja itu efek, atau penjualannya menurun itu efek ya. Ya, nah penyebabnya kan kita gali. Nah nanti dibagi nih, misalnya kalau misal penjualan menurun, penyebabnya dibagi nih, ada kategorinya apa, pemasaran, oke, kemudian SDM, kemudian operasional atau produksi, oke, dicari lagi. Kalau pemasaran apa, akun digital, akun sosmednya kurang ya, kemudian kontennya nggak bagus dan lain-lain gitu ya, sehingga nanti dapat lagi. Nah, konten nggak bagus itu kenapa gitu ya, dia nggak bisa desain, dia nggak ngerti cara bikin konten dan lain-lain, sehingga ketemulah satu titik yang disebut dengan root cause atau akar masalah ya, seperti di sini ya. Kalau di sini kita contoh bahaya potensial pembersih kabut oli. Nah, saya ambil dari contohnya, kategorinya dari material. Ya, apa material itu? Di sini ada banyak nih ya, kemungkinan penyebab terjadinya masalah tersebut ya.
Nah, yang paling utama ternyata tidak bisa diandalkan bagian bersih, ya, gitu. Nah, kemudian kalau di metode dia ada metode yang terlalu manual, ya. Jadi beberapa kemungkinan ternyata yang paling mendekati atau yang paling eh, berdampak itu adalah prosedurnya terlalu manual. Nah, ini biasanya metodenya dilakukan secara brainstorming, ya. Itu kita gali bareng-bareng satu-satu, dipecahin satu-satu, diperkecil lingkupnya sehingga dapat satu akar masalah atau root cause-nya, ya, kurang lebih sama dengan yang tadi gitu ya, cuma kalau ini bentuknya fishbone gitu. Jadi ini adalah metode buat bagaimana kita melakukan identifikasi masalah sehingga kita bisa mendapatkan problem solving yang tepat terhadap masalah yang terjadi. Nah, terkait dengan permasalahan yang terjadi di UMKM misalnya atau di pelaku usaha, maka biasanya mereka terkadang ya beberapa tuh tidak paham tentang akar masalah. Yang mereka pahami adalah efeknya. Misalnya gini, ya tadi, oh penurunan saya penjualan saya menurun ya bulan ini ya. Kayaknya ini situasinya deh. Nah, ya, situasinya. Jadi dia menganggap bahwa penyebabnya itu adalah situasi, ya. Tetapi kita bedah lagi, kenapa situasi, ya? Misalnya apakah dia tidak melakukan inovasi ataukah dia tidak melakukan yang namanya apa ya? Improvement atau inovasi tadi yang lebih mendalam, ataukah dia kurang giat gitu, ya, kurang giat, apakah dia kurang SDM dan lain-lain, sehingga dengan begitu kita bisa paham bahwa penjualan menurun itu contoh tadi banyak sekali faktornya gitu ya, belum bisa menggunakan digital. Nah, belum bisa menggunakan digital tadi adalah satu kategori. Nah, yang menyebabkan dia tidak bisa menggunakan digital itu apa, digali lagi lebih dalam gitu. Jadi gambarannya seperti itu, teman-teman. Nah, nanti bagaimana teman-teman bisa mendapatkan problem solving yang tepat bisa menggunakan dua metode ini atau metode yang lain juga banyak, ya. Nah, oke. Jadi sekali lagi penting sekali kita memahami akar masalah tersebut, ya, dari setiap masalah yang sedang kita hadapi sehingga bisa menemukan satu solusi yang paling efektif, yang tepat, yang bisa dikerjakan oleh kita untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, bagaimana kita menjadi seorang problem solver atau bagaimana kita menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Terima kasih, semoga bermanfaat.